Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam. Jemaat yang terkasih, selamat beribadah bagi kita sekalian. Mengakhiri kegiatan kita hari ini, Tuhan berkenan mempersatukan kita melalui ibadah keluarga malam ini. Saat ini kita bersyukur betapa baiknya Tuhan menyatakan kasih setia-Nya dan kekuatan kuasa-Nya yang menuntun, menguatkan, serta memelihara dan memberkati kehidupan kita dalam berbagai tantangan dan pergumulan. Kita bersaat teduh sejenak. Jemaat terkasih, marilah berdiri untuk menghadap Tuhan, memuji serta memuliakan nama-Nya. Nyanyian dari Kidung Jemaat 64, bait pertama dan baitnya yang kedua, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Saat ini kami datang kepadamu untuk menyembah Engkau. Layakkan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Kiranya Engkau berkenan hadir dan melengkapi kami dengan kasih karunia-Mu, agar puji-pujian, doa, pemberitaan firman menjadi persembahan yang berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, mari bersama-sama kita membaca Kitab Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur pasal 33 ayat 18 sampai dengan 22 secara berbalasan. Saya akan membaca tulisan yang tercetak keluar
dan jemaat membaca tulisan yang tercetak ke dalam. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, pada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jika kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. ya karena Dia hati kita bersuka cita, Sebab kepada namanya yang kita kudus kita percaya. percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami. Seperti kami berharap kepadamu. Demikian pembacaan Mazmur pujian kita. Jemaat disilahkan duduk kembali. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita menyanyi bersama dari nyanyian Kidung Jemaat 409, Yesus Kau Nahodaku. Yesus kau nakodaku, di samudra hidupku, badai topan menggeram, dan gelombang menggeram, kemudikan diriku. Yesus kau nakodaku. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih untuk malam hari ini. Kami boleh bersama-sama beribadah ya Tuhan. Di dalamnya kami sudah memuji nama Tuhan, dan kami juga mau membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Hadirlah di dalam persekutuan kami, berikanlah kami pengertian tentang firman-Mu. Apa yang Tuhan Allah mau kami lakukan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Kitab Ulangan pasal 10 ayat 20 sampai dengan 22 yang mengatakan, Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu, dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya.
Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat bersekutu, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara-saudara, bacaan kita ini dari Ulangan 10 ayat 20 sampai dengan 22 adalah merupakan isi pidato Musa, hamba Tuhan, yang mengingatkan bangsa Israel untuk hidup taat pada Allah dan selalu bersyukur. Saudara yang kekasih, Kenapa Musa mengingatkan bangsa Israel seperti itu? Untuk hidup taat dan bersyukur. Karena memang Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, saudara-saudara. Dan Tuhan juga menilai bangsa Israel seperti itu. Bangsa yang tegar tengkuk. Ya memang saudara, bukan tanpa alasan Musa berpidato seperti itu. Dan juga tanpa alasan Allah menilai bangsa Israel seperti itu, tegar tengkuk. Ya. Karena dilihat, kalau kita lihat juga saudara-saudara, perjalanan bangsa Israel dari Mesir sampai tiba di Gunung Sinai sering kali berontak, saudara. Berontak terhadap Musa, bahkan juga berontak terhadap Tuhan Allah. Dan kita ingat, saudara, ketika Musa melemparkan 2 loh batu berisi firman Tuhan ke tengah-tengah orang Israel saat mereka melaksanakan ritual penyembahan berhala berupa patung lembu emas. Itu saudara-saudara, ketika Musa turun dari Gunung Sinai menerima 2 loh batu yang pertama berisi 10 firman Tuhan itu, saudara-saudara, mereka melihat bangsa Israel, atau Musa melihat bangsa Israel tidak lagi menyembah Allah. Bangsa Israel menyembah berhala, saudara-saudara. Seperti yang saya katakan tadi, menyembah patung emas. Musa marah dan melempar 2 loh batu yang berisi 10 firman Tuhan itu ke tengah-tengah orang Israel yang murtad, yang menyembah berhala, bukan menyembah Tuhan. Dan kemudian, saudara-saudara yang kasih, Musa kembali naik ke Gunung Sinai atau Horeb untuk menerima 2 loh batu yang baru, yang berisi memang 10 firman Tuhan. Nah, 10 firman Tuhan untuk menjadi pedoman kehidupan bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah dalam menjalani kehidupan mereka. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Musa mengingatkan bangsa Israel bahwa mereka wajib. Ini, kalau kata wajib, saudara, itu nggak bisa ditawar-tawar gitu, ya. Wajib itu harus. Ya.
Nah, itu yang dikatakan Musa, mengingatkan bangsa Israel bahwa mereka wajib untuk takut akan Tuhan dan hidup selayaknya sebagai umat Tuhan atau umat pilihan Allah. Artinya, saudara-saudara, mereka harus beribadah kepada Allah dengan penuh rasa hormat, taat, dan setia dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu. Artinya, saudara, mereka tidak beribadah asal-asalan saja. Ya, semau mereka tidak. Mereka harus taat. Ya, dengan beribadah kepada Tuhan. Dengan penuh rasa hormat kepada Tuhan. Dan juga di samping itu memang harus setia dalam kehidupan keseharian mereka. Ya. Dan dalam kehidupan sehari-hari Israel harus, itu wajib juga, ya, wajib atau harus melibatkan Tuhan. Saudara yang kekasih, Musa juga dalam khotbahnya mengingatkan bangsa Israel bahwa yang harus mereka sembah, yang harus mereka puji hanya Tuhan Allah. Hanya Tuhan Allah. Dan dengan kata lain, Tuhan harus menjadi pokok pujian. Ya. Tuhan Allah harus menjadi pokok syukur dan hormat umat Israel. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, peringatan ini juga sebenarnya kalau kita lihat itu bukan hanya kepada orang Israel, bangsa pilihan itu, tidak. Tapi kepada kita semua, saudara-saudara. Ya. Memanggil kita sebagai orang percaya untuk melakukannya dalam hidup beriman kita, saudara. Hubungan dengan Tuhan dan kerja layan kita melalui persekutuan, kesaksian, dan pelayanan hendaklah dilakukan dengan rasa hormat kepada Allah. Artinya saudara-saudara, kalau ya kita beribadah, bersekutu, jangan asal-asalan, tapi semua ibadah kita, persekutuan kita, kita harus persiapkan itu dengan baik. Baik hati kita untuk menerima firman Tuhan. Baik persembahan kita. Kita harus persiapkan dengan baik. Itu saudara-saudara yang kekasih. Ya. Jadi persekutuan itu dilakukan dengan rasa hormat kepada Tuhan Allah. Ya, karena tanpa kita ya, melakukan itu, sia-sia ibadah kita. Ya. Oleh karena itu juga saudara-saudara, dalam kehidupan kita sebagai umat tebusan Tuhan, ya mari ya, kita melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Apapun yang kita lakukan, saudara-saudara. Karena dia pusat hidup kita. Itu yang dikatakan oleh Musa. Ya. Jadi karena dia pusat hidup kita, kita harus melibatkan Tuhan itu dalam hidup kita. Maka persekutuan, kesaksian, dan pelayanan kita itu menjadi
berkat dalam hidup kita dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, tapi kalau kita tidak melibatkan Tuhan, maka ya persekutuan, kesaksian, dan pelayanan kita tidak ada artinya, saudara-saudara. Ya, atau tidak berarti apa-apa di hadapan Tuhan. Sia-sia. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, melalui firman Tuhan ini, selain Musa mengingatkan itu kepada bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah, juga firman Tuhan itu mengingatkan kita yang hidup pada masa kini, sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, mari ya, kita lakukan juga. Ya, artinya persekutuan, kesaksian dan pelayanan yang kita lakukan itu, mari kita lakukan itu dengan rasa hormat kepada Tuhan. Ya, ibadah yang kita lakukan, ya, kita lakukan dengan rasa hormat kepada Tuhan. Artinya, ya jangan asal-asalan, tapi mari persiapkan itu dengan baik. Ya, karena Yesus, Allah itu pusat kehidupan kita sehari-hari. Ya. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita dan sekaligus mengajak kita sebagai umat tebusan Tuhan juga melakukan apa yang Tuhan firmankan dalam hidup kita saat ini. Ya. Peribadahan kita, di mana kita lakukan itu. Ya. Tapi kalau saat ini ya kita lakukan itu di rumah kita masing-masing ya, Bapak Ibu yang kasih, dan ikutilah itu. Ya. Karena juga ya, Tuhan sudah berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Terpujilah Kristus, saudara. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita puji nama Tuhan dari PKJ 280 bait 1 dan 3. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami datang menghadap hadirat Tuhan pada saat ini
mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Karena di tengah-tengah pergumulan kami, di tengah-tengah persekutuan kami boleh mendengar, kami boleh merenungkan firman-Mu. Tuhan tolonglah, biarlah firman-Mu ini menjadi pedoman dalam hidup kami. Biarlah firman Tuhan berisi pengajaran juga dari Musa untuk kami. Dalam kehidupan kami nyatakan dalam persekutuan kami yang baik di hadapan Tuhan. Artinya kami jadikan Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus itu pusat dari kehidupan kami, pusat dari ibadah kami, pusat dari syukur kami. Sehingga dengannya hidup ini, persekutuan kami tidak sia-sia. Tapi boleh menjadi berkat bagi orang lain dan juga menjadi berkat bagi kehidupan kami untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkatilah kehidupan kami dan mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan ini. Saat ini Bapa, kami berdoa untuk gereja yang ada di tengah-tengah dunia ini, yang mengalami pergumulan, terutama gereja kami GPIB Mangamaseang. Tuhan tolonglah kiranya. Kami bergumul dengan situasi sekarang ini Tuhan. Engkau campur tangan dalam pergumulan gereja-gerejamu, campur tangan dalam pergumulan kami selaku jemaat GPIB Mangamaseang. Tuhan tolonglah. Biarlah pergumulan kami dengan situasi yang ada, kami tidak goyah, tetapi kami terus berharap kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Sekalipun juga kami harus beribadah di rumah kami masing-masing. Dan kami juga percaya bahwa di mana kami berada dan beribadah, di situ Tuhan ada dan berkarya. Berkati para pelayan-Mu ya Tuhan, para majelis, pengurus Pelkat, komisi-komisi, BPPJ, pegawai kantor, pastor juga Tuhan berkati dalam tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat GPIB Mangamaseang ya Tuhan. Semuanya boleh berjalan dengan baik, Tuhan dimuliakan. Berkati juga jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan, dalam situasi dan kondisi sekarang ini apapun yang mereka alami, Tuhan tolonglah kiranya Tuhan memberkati jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkanlah, jamah ya Tuhan, dengan tangan Tuhan Yesus penuh kuasa itu, dan memberikan kesembuhan bagi jemaat-jemaat yang sakit ya Tuhan, baik yang dirawat di rumah masing-masing, bahkan juga yang dirawat di rumah sakit. Tuhan tolong, karena kuasa-Mu Tuhan lebih besar dari penyakit yang dialami oleh jemaat Tuhan. Tuhan tolong mereka yang sakit. Tuhan juga tolong jemaat-jemaat dalam masalah keuangan atau masalah ekonomi yang mereka alami. Tuhan campur tangan di dalamnya. Tuhan sumber berkat, memberikan berkat-berkat Tuhan bagi jemaat-jemaat yang mengalami masalah keuangan itu ya Tuhan, masalah ekonomi.
Dan masalah lain pun juga Tuhan kami serahkan. Tuhan Yesus memberkati dan campur tangan dalam kehidupan jemaat-jemaat kami. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah kami, bangsa Indonesia. Tuhan memberkati segala kepemimpinan mereka, Bapak Presiden, Wakil Presiden, juga seluruh menteri. Tuhan kiranya memberkati. Biar ya Tuhan, pemerintah kami dapat melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab dalam memimpin bangsa dan negara kami, Indonesia, dan di dalamnya kami boleh merasakan bagaimana kasih Tuhan dan pimpinan Tuhan. Berkati juga usaha pemerintah untuk mengatasi virus corona, ya Tuhan, melalui cara-cara yang diputuskan dan diberikan di tengah kehidupan bangsa negara kami. Biarlah Tuhan mampukan segenap masyarakat untuk dapat melakukan apa yang menjadi keputusan pemerintah, baik pusat bahkan juga daerah, dalam menanggulangi dan mengatasi virus corona, ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Usaha pemerintah kami juga untuk membuat vaksin untuk melawan virus corona juga Tuhan memberkati. Kami berdoa juga ya Bapa untuk negara-negara di dunia yang juga mengalami hal yang sama. Tuhan Yesus memberkati mereka juga dalam mereka berusaha membuat vaksin untuk melawan virus corona. Biarlah itu tidak sia-sia. Kami berdoa Tuhan untuk situasi yang dialami oleh orang percaya. Biarlah tetap sebagai orang percaya berpengharapan kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan Yesus juga sanggup mengatasi badai virus corona ini. Terima kasih Bapa. Saat ini Bapa kami surga, kami berdoa ya Tuhan untuk kami semua yang terlibat dalam ibadah malam ini Tuhan, ibadah rumah tangga ini. Kami berdoa ya Tuhan bagi kami selaku majelis jemaat, bagi organis dan pemandu lagu, berdoa bagi tim multimedia yang merekam akan jalannya ibadah ini. Tuhan Yesus kiranya Engkau memberkatinya, sehingga semuanya kehidupan kami ini kami pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, kami mohon pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan memberkati kami, agar kami tetap boleh merasakan kasih Tuhan, pimpinan dan berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa juga ampuni kami jika ada hal yang kami lakukan sepanjang hari ini yang tidak berkenan padamu Tuhan. Ampunilah kami. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, inilah doa kami. Kami naikkan doa ini kepada Bapa dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 17 yang menyatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kidung Jemaat 363 ayat 1, ayat 2 setelah persembahan dinyanyikan. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, Maha Murah yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami. Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskan, ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dalam dunia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin.
Jemaat yang kekasih tetap berdiri, kita akan masuk dalam pengutusan. Jemaat yang kekasih, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari dalam damai sejahtera Tuhan dan jadilah pelaku firman Tuhan di sepanjang hidupmu. Jemaat kekasih Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengerapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.